Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Mayangsari, dosen Desain Komunikasi Visual Kalbis University. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hak Kekayaan Intelektual beserta video pembelajarannya. Pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual membahas aspek konseptual dan praktis mengenai haki yang relevan dengan praktik desain. Mahasiswa diperkenalkan dengan jenis-jenis haki, baik kepemilikan personal maupun komunal, serta bagaimana hak-hak tersebut diterapkan dalam karya desain. Mata kuliah ini juga menekankan pada pentingnya perlindungan hukum, etika profesi, dan pemanfaatan haki untuk keberlangsungan industri kreatif. Learning outcome pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep, jenis, prinsip, hukum, dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual secara umum dan spesifik dalam konteks desain komunikasi visual. Keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip haki dalam konteks proyek desain. Mahasiswa juga mampu menyusun dokumen pendaftaran haki untuk karya desain serta melakukan kajian kritis terhadap studi kasus pelanggaran haki dalam industri kreatif. Keterampilan umum yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kehidupan sehari-hari sebagai desainer. Sikap yang ingin dicapai yaitu menunjukkan sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menghargai orisinalitas karya serta memiliki kesadaran etis dalam menghindari plagiarisme dan mendukung ekosistem kreatif yang adil melalui penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Oke, selamat siang semua. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ada yang udah pernah dengar nggak? Atau mungkin terutama untuk yang mahasiswa Ilkom ya, ada yang tahu nggak sih haki itu apa sih? Jessica, haki itu apa? Hak eksklusif terhadap suatu karya. Oke, berarti udah familiar ya sama haki. Untuk yang udah senior kayaknya tahu ya. Ada juga yang belum. Nah, jadi mungkin sebelum masuk ke haki, saya mau jelasin dulu terkait mata kuliah ini selama 1 semester. Gitu. Jadi nanti kalian dengan 2 prodi yang berbeda, walaupun outputnya ini kalau hak kekayaan intelektual tadi kalau yang dibilang sama Jessica mencakup karya ya. Jadi pasti baik. Nggak cuma yang punya karya, nggak cuma anak di kafe. Kalau Ilkom ada juga kan? Apa tuh biasanya kalau Ilkom? Film, program apa tuh? Radio TV. Selama 1 semester ini apa aja sih yang akan dipelajarin? Jadi untuk sesi pertama kita akan masuk ke pengantar haki. Jadi masih pengenalan dulu nih, introduction. Nanti masuk juga sih dijelasin terkait merek. Terus ada kepemilikan personal, kepemilikan komunal. Terus ada hak cipta. Mungkin yang Ilkom akan banyak ya, hak cipta, hak kekayaan industri, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, ada juga desain tata letak sirkuit terpadu atau biasanya disingkat kalau kepanjangan DTLST. Terus ada varietas tanaman. Terus ini masuk ke kepemilikan komunal itu dibagi jadi 3. Ada ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis. Jadi kalau kayaknya apa ya, pusing banget, banyak banget gitu. Pak, ini pelan-pelan. Jadi akan dimulai dari yang paling familiar dulu nih. Sekarang masuk nih ke haki, hak kekayaan intelektual. Tadi pendapat lain tentang haki gitu. Biasanya untuk apa sih haki ini?
Oke, silakan Bintang. Kalau untuk saya sih hak itu perannya penting, terutama saya yang sedikit banyak punya inovasi dalam satu media tertentu kayak video itu bisa diekspansi, nah itu kan bisa itu ya untuk sekarang sih rahasianya masih saya yang tahu. Nah gunanya hak di sini gunanya untuk membatasi siapa aja nanti bisa pakai. Jadi walaupun nanti saya mau proses ini ke lanjut, jadi saya patenin dulu yang saya punya peran hak di sini. Oke, berarti kamu ada rencana untuk melakukan apa nih? Paten? Lebih ke paten sih. Oh, paten. Kenapa tuh alasannya? Ini belum ini emang penemuan saya yang baru saya angkat dan saya rasa ini punya potensi lebih untuk dikembangkan ke depannya. Oke, nah menarik ya. Nah, ini mungkin ini untuk yang semester atas udah paham lah ya. Maksudnya hak yang timbul dari hasil olah pikir dan menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi hasil dari ide lah, dari ide semua orang. Tapi apa nih yang membedainnya? Yang pastinya ada manfaatnya. Intinya kekayaan intelektual itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Di sini di highlight ada kalimat ekonomisnya. Apa sih fungsinya gitu? Karena biasanya nih persengketaan sekarang itu terjadi karena adanya ya ini ya faktor ekonomis ini nih. Jadi mungkin kalau kayak Bintang, mungkin tadi karyanya mau dipatenin, mungkin kalau misalnya nggak dipatenin sekarang nggak apa-apa ya. Tapi ternyata kalau nanti ada orang yang ngambil karyanya Bintang dan ternyata dia menghasilkan banyak uang dari situ ya. Ya, betul. Nah, Bintangnya rugi kan, akhirnya nanti Bintangnya kayak marah-marah nih, kok ambil karya gue sih? Gitu, biasa. Nah, itu nanti ada studi kasusnya. Jadi haki itu mengatur perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual untuk mencegah penggunaan tanpa izin. Nah ini ya tadi kata Taufik, pelanggaran atau plagiarisme. Nah dilindungi oleh hukum dari kekayaan intelektual ini. Nah sekarang kenapa sih haki itu penting? Tadi udah di-mention juga, jadi desain adalah hasil pemikiran kreatif. Mau ini sebenarnya nggak masalah ya pakai AI, cuman jadi jangan jadikan AI itu sebagai kalian tuh kayak bergantung sama AI, tapi jadikan dia sebagai tools aja gitu, kayak asisten lah. Jadi kalau lebih pinteran AI-nya, kemungkinan kalian pasti akan ketahuan. Jadi harus kalian yang lebih paham lah tentang topiknya, apa yang mau kalian kerjain. Jadi jangan mentah-mentah nanya ke AI, ngasih prompt ke AI gitu. Nah, terus ini ya, karya desain, logo, ilustrasi, tipografi, packaging, layout, itu semua tuh merupakan aset yang bernilai ekonomi. Jadi setiap karya bisa dicuanin lah istilahnya ya gitu. Jadi haki ini memberikan perlindungan hukum dan potensi komersialisasi. Tapi kalau tujuannya cuma sebagai apa ya, dikip sendiri, ya sebenarnya nggak perlu banget. Jadi tergantung penggunaan. Studi kasus, diskusi ya. Jadi ini namanya kebetulan saya pakai nama mahasiswa yang untuk mata kuliah haki ya. Jadi misalnya nih Jacob punya ide, lagi ngobrol kan Jacob sama Leon kan temenan ya, temenan nggak? Temenan ya. Mau gimana lagi saat makan soalnya. Jadi Jacob ceritain idenya ke Leon di Instagram, misalkan namanya misalnya Leon Jacob Bendung gitu. Di-upload di IG dan marketplace, dijual lagi, komersialisasikan. Terus Jacob marah nih, dia tahu kan, Leon tahu. Terus kok si Leon ambil ide gue ya, mencuri kekayaan intelektualnya. Sekarang pertanyaannya adalah
dilakukan oleh Leon. Dia bisa jawab gak? Selain orangnya Dennis, kan mereka pelakunya kan? Wih bagus. Jawabannya adalah Leo salah atas dasar si megamendungnya ini. Apakah memang source-nya megamendung itu open to use, istilahnya bisa untuk dipakai untuk semua kebutuhan seperti ini kan kontennya komersial kan. Nah itu sih yang harus dicari tahu dulu. Kalau misalkan memang megamendung itu tidak untuk komersial, kan bisa tutup tarik juga, bisa salah juga kan. Oke, berarti di sini salahnya dari konteks batik megamendung ya. Oke. Tapi bukan terhadap pencurian ide itu, bukan? Sudah, kalau pencurian itu ya sebenarnya lewat kan konteksnya mau mematenkan ya sebenarnya itu kayak dulu aja sejauh udah kepikiran, sejak aku udah kepikiran. Awalnya karena dalam apa? Mencuri idenya. Ada lagi nggak? Jual sendiri, harusnya jualan berdua gitu. Harusnya jualan berdua. Oh gimana sih Leo, kok mau untung sendiri sih? Gak boleh nyuri ide lah, kayak gitu. Nah, jadi kalau dari ini ya, dari kasus antara Jacob dan Leon, tadi kalau kata Bintang, masalahnya di sini dari batik megamendungnya ya. Sama itu aja. Kalau kata Stefani dari pencurian ide. Nah kalau dari batik megamendungnya sendiri ya, karena kalau ini kan Leon bikin, dia mengeksplorasi motif batik megamendung yang idenya Jacob ya. Sebenarnya kalau mengeksplorasi dari bentuk karya yang udah ada, entah itu batik atau kekayaan alam Indonesia, sebenarnya itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau Leon atau Jacob mendaftarkan merek pakai namanya megamendung baru. Tapi kalau cuma ide bikin kayak baju terinspirasi dari batik megamendung, itu nggak masalah. Karena banyak banget ya yang fashion designer yang menggunakan batik sebagai inspirasi karyanya gitu. Contohnya ini foto ini itu dari London Fashion Week. Jadi ini di show-nya tuh di London Fashion Week, karya orang Prancis Julian McDonald ini. Dia menampilkan fashion yang terinspirasi dari batik megamendung gitu. Jadi nggak masalah ya orang Paris, orang Prancis mau pakai batik megamendung juga nggak apa-apa, karena kan ini ya terinspirasi untuk koleksinya dia gitu. Tapi outputnya kan beda gitu. Outputnya nggak menjadi pakaian yang sama persis, mungkin sama kayak baju tradisional atau baju adat Indonesia. Nah, kalau terkait pencurian ide, ini juga sama. Karena si Jacob belum mendaftarkan hasil karyanya ya, entah cipta atau mungkin brandnya ke DJKI, Jacob juga nggak bisa menggugat Leon karena ya Leon duluan gitu yang udah mengkomersialisasikannya. Leon mungkin langsung daftarin ke desain industri gitu atau hak cipta gitu. Jadi ya di sini Jacob masih berupa ide. Jadi ya pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan Leon sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kalau secara hukum Leon tidak bersalah, cuma secara moral aja ya. Secara moral nggak ada ya, nggak ada akhlak gitu. Jadi ide itu tidak bisa dilindungi kekayaan intelektualnya, karena kekayaan intelektual itu harus berwujud. Berwujud di sini tuh maksudnya sudah didaftarkan secara hukum, perlindungan hukum. Berarti bukan berarti
karya yang kan karya itu ada yang bentuknya ada fisiknya, ada yang nggak ada fisiknya kan. Yang nggak ada fisiknya tuh bukan hantu. Yang nggak ada fisiknya apa contohnya? Naskah juga sebenarnya ada fisiknya ya. Kayak mungkin suatu gerakan juga ini ya, dari tarian tuh juga bisa dihakikan gitu. Jadi ada yang tangible, ada yang intangible. Semuanya itu kalau dicatat ke DJKI, nah itu baru aman gitu. Tapi kalau misalnya cuma baru ide, baru diomongin, pengen bikin ini, udah idenya udah dicatat, udah dibikin dari A sampai Z model bisnisnya, tapi nggak didaftarin hak ciptanya gitu atau patennya, ya udah. Kalau misalnya ada yang ngambil, si penciptanya ini, yang inisiator, dia nggak bisa menggugat ke orang yang ngambil karyanya. Nah, jadi kurang lebih ya itu kan tadi kayak pengenalan ya tentang haki. Di sini banyak, mungkin kalau biar nggak pusing ya belajar haki itu dari kasus-kasus gitu. Karena kan mungkin kalian suka hal-hal yang berbau kontroversial, ya kan? Gitu, dibandingkan cuman ini cuman dijelasin doang gitu ya. Jadi nggak begitu apa ya relevansinya dengan kita kayak gitu. Jadi kekayaan intelektual itu dibagi dua. Jadi ada yang kepemilikannya itu ada yang bersifat personal sama komunal. Kalau personal kan individu berarti. Jadi masing-masing dari kalian kalau punya karya apapun itu ya, berarti itu kalian bisa daftarin ke kepemilikan personal. Nah, pembagiannya juga macam-macam nih. Ada hak cipta. Hak cipta itu biasanya kayak sastra, ilmu pengetahuan, itu masuknya ke hak cipta. Ada juga hak kekayaan industri. Kenapa dibagi dua? Kepemilikan personalnya ada hak cipta sama hak kekayaan industri. Karena kalau hak cipta itu biasanya memang melekat kepada pribadi ya, pribadi orangnya, individunya. Kalau hak kekayaan industri biasanya cakupannya tuh lebih luas untuk perusahaan atau bisnis, makanya disebutnya hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri ini juga dibagi-bagi lagi. Ada paten, tadi ya Bintang pengen paten tuh katanya. Ntar ditunggu nih, selesai mata kuliah haki, kita tunggu paten dari Bintang. Ada desain industri, ada varietas tanaman, rahasia dagang, ini yang tadi nih, DTFST. Ini layout dan sirkuit terpadu. Ini untuk kepemilikan personal. Kalau untuk yang komunal itu tuh ada yang tahu nggak sih komunal apa sih? Kalau kalimat komunal bersama. Oke. Bersama gimana tuh maksudnya? Maksudnya kepemilikan itu secara bersama-sama orang, misalnya kan kayak di satu daerah itu punya varietas biji kopi misalnya. Nah, itu tuh dihakim, identitas itu siapa yang milik mereka gitu, bukan misalnya kepala daerahnya doang atau siapa, tapi mereka secara daerah itu gitu, secara bersama seperti itu sih. Oke, benar ya yang dimaksudnya ini. Jadi kepemilikan komunal itu biasanya cakupannya lebih luas lagi. Mungkin dari sebuah wilayah ya, kayak apel Malang. Jadi nggak boleh kalau misalnya ada orang, siapa ada yang orang Malang nggak di sini? Misalnya Stefani, orang Malang, dia di rumahnya di Malang ya, punya pohon apel. Terus dia bilang apel Malang Stefani gitu. Dia pokoknya self claim sendiri. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi biasanya tuh harus emang kepemilikan itu tergantung letak geografisnya. Jadi makanya dibedain lagi ya. Ada ekspresi budaya tradisional. Kalau
ekspresi budaya tradisional berarti entah itu tarian atau kayak wayang, terus apa lagi sih, budaya Indonesia kan banyak banget ya. Nah itu bukan milik perseorangan ya, kan budaya gitu, milik dari kalau Betawi, oh ya udah milik suku tersebut sih. Terus juga yang tadi Jessica bilang itu indikasi geografis ya. Indikasi geografis itu berarti kepemilikan berdasarkan wilayahnya. Kalau biji kopi pasti beda ya. Biji kopi dari Toraja, merek itu kan sangat lekat dengan desain komunikasi visual. Yang ilmu komunikasi juga masih relevan lah ya. Di sini saya mau tanya, ada yang punya usaha nggak? Yang punya? Namanya siapa? Panggilannya? Bagus. Oke, punya usaha apa? Jual bidadari. Roti kukus. Oke, ini beda nih, jual bidadari sama roti kukus. Udah sebelumnya Cookie Toast ini udah pernah didaftarin belum ke DJKI? Belum ya? Cara pendaftaran itu kayak gimana sih? Oke, ada sebenarnya. Daftarin belum? Nggak tahu. Saya cuma mendengar kok bisa pakai branding saya, brand saya. Dia udah tahu juga brand kamu atau? Oh dia udah tahu. Wah, tapi teman sendiri teman beneran. Temen beneran. Ya, mau gimana ya? Saran saya kamu langsung daftar merek. Oke. Nah, sebelumnya nih mungkin ini nyambung juga ya. Jadi ini sih kalau misalnya mau daftar merek sini ya, merek.djip.go.id. Nah, ini nanti harus daftar dulu nih, karena sistem dari merek itu first to file, jadi bukan first to use. Jadi siapa yang duluan daftarin, bukan siapa yang duluan make. Nah, terus mungkin sebelum itu bisa cek dulu Cookie Toast ini ya, ini kayak .go.id, biar tahu udah ada belum yang pernah pakai itu. Soalnya nanti kalau udah lama ya, brandnya udah terlalu lama dipakai, terus ternyata banyak yang pakai gitu. Nanti kalau jadi masuk ke sini di jpp.go.id, nanti di sini kata kuncinya mungkin bisa langsung dipraktekin aja ya. Kalau misalnya kalian ada yang punya usaha atau mau bikin usaha, misalnya tadi udah ada yang Cookie Toast. Nah, coba dicari ada nggak di sini djip.go.id. Nah, sekarang konten tuh. Nah, coba dicek ada nggak. Nah, jadi kalau misalnya kayak aja bukan kemarin bikin buku ya. Nah, kalau misalnya bukunya mau daftarkan hak ciptanya, itu bisa banget. Jadi kalau masalah itu biaya pendaftarannya sekitar 400 ribuan. Mungkin bisa coba itu juga kayak habis gitu. Habis udah didaftarin belum sih? Itu bisa dari pertemuan hari ini, apa sih yang bisa kalian dapetin terkait haki? Nah, ini baru sesi pertama ya. Apalagi tuh? Kayak alpha. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau mau daftarin merek, cari yang jangan sama yang vokalnya tuh mirip-mirip sama yang udah ada. Satu orisinil. Terus banyak lah di Indonesia sebenarnya. Makanya cukup. Iya. Jadi lebih dapat, jadi lebih mengerti tentang bagaimana sih haki ini bekerja, dan juga ada macam-macam klasifikasi, jadi bisa ngerti gitu ya. Oke, jadi kalau sekarang karena masih pengenalan terkait hak kekayaan intelektual dan juga tadi sempat membahas tentang merek, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hak cipta. Jadi untuk yang prodi Ilkom kayaknya akan banyak di hak cipta ya. Dan sebenarnya kayak DKP juga banyak di hak cipta. Karena kalau untuk merek biasanya pendaftarannya untuk emang kalian punya brand, kalian harus bikin usaha, itu wajib banget daftarin mereknya ke DJKI. Karena kalau enggak nanti kayak bagus ya kan dicuri sama teman sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih atas partisipasi
depan. Thank you.